Selamat malam, Shalom. Perkenalkan, nama saya Benedetta Rakbau. NPM saya 1211420120026. Saya kelas A, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi sel eukariot. Yang pertama, nuclear envelope. Fungsi nuclear envelope adalah melindungi DNA di dalam nukleus dari zat di sekitarnya. Selain itu, membran inti juga dapat berfungsi untuk memisahkan cairan juga dalam inti sel dengan cairan di luar inti sel. Yang berikut, nukleus. Fungsi nukleus atau anak inti adalah mesintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Fungsi lainnya adalah dalam proses sintesis, ribosom yang terlibat dalam proses nukleus berada di dalam nukleus atau inti sel. Yang berikut, kromation. Kromation adalah kompleks dari asam deoksiribonukleat, protein histon dan protein non-histon yang ditemukan pada inti sel eukariota. Fungsi utama dari kromatin adalah mengkondensasi DNA untuk mengaktifkannya masuknya dalam inti sel. Selain itu, kromatin juga berfungsi membantu dalam menyalin RNA dan melindungi DNA dari semakin rusak seperti yang didapatkan ke dalam inti. Kromatin juga penting dalam ekspresi gen. Yang berikut, lisosome. Lisosom juga terlibat dalam beragam proses sel, termasuk sekresi, perbaikan membran, plasma, apoptosis, persinyalan sel, dan metabolisme energi. Lisosom bertindak sebagai sistem pembuangan sampah sel dengan mencerna material bekas pakai di sitoplasma, baik dari dalam maupun dari luar sel. Yang berikut, centriole. Fungsi serta peran untuk membentuk kutub-kutub ketika proses pembelahan sel berlangsung. Selain membentuk kutub-kutub tersebut, sentriol juga berperan dalam proses mitosis dan penyelesaian sitokinesis. Sebelum sentriol sangat diperlukan untuk proses pembentukan mitosis pada hewan. Yang berikut, free ribosome. Protein yang disintesa ribosom yang terletak pada retikulum endoplasma kasar akan diekskresi oleh sel. Wujud ekskresinya berupa enzim atau hormon. Protein yang diproduksi oleh ribosom bebas digunakan oleh sel tersebut. Yang berikut, Golgi body. Fungsi badan Golgi membentuk tulang atau vaskula. Untuk sekresi, terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut. Berisi enzim dan bahan-bahan lain membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur. Yang berikut, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Yang berikut, sel suat. Selubung sel-sel atau sel suat, pada mulanya orang menduga bahwa perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan itu terletak pada ada atau tidaknya selubung karbohidrat di bagian luar membran selnya. Di bagian luar membran plasma sel-sel tumbuhan terdapat dinding sel yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan substansi pektat. Ketiga makromolekul ini adalah karbohidrat. Kini dengan kecanggihan
mikroskop elektron telah diketahui bahwa di bagian luar membran plasma dari sel-sel hewan juga terdapat selubung sel yang tersusun dari karbohidrat juga. Yang berikut smooth endoplasmic reticulum. Fungsi adalah untuk membentuk lemak dan steroid sel-sel yang sebagian besar terdiri dari retikulum endoplasma halus terdapat di beberapa organ seperti hati. Yang berikut mitokondrion. Fungsi mitokondrion yang utama adalah sebagai tempat respirasi sel. Dari respirasi sel akan menghasilkan energi atau ATP yang digunakan untuk aktivitas sel. Fungsi lain yaitu sel sinyal untuk sel saraf atau neuron juga berperan dalam mengontrol siklus sel. Mengelola apoptosis atau kematian sel terprogram dan sistematis dengan melepaskan isinya ke stoplasma serta berperan dalam membantu perkembangan dan diferensiasi sel. Yang berikut plasma membran sebagai pengontrol masuknya nutrien serta keluarnya hasil metabolisme, sebagai pemisah isi sel dari lingkungan luar sebagai reseptor perubahan lingkungan sel. Contohnya seperti perubahan suhu dan intensitas cahaya sebagai pengatur dan penjaga konsentrasi lalu lintas senyawa atau ion yang masuk dan keluar sel. Yang berikut round endoplasmic reticulum. Fungsinya untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Yang berikut nukleus. Fungsi utama nukleus adalah sebagai pusat perintah dan juga untuk mengontrol aktivitas sel. Hal ini terjadi karena adanya benang kromosom yang terdapat di dalam nukleus. Yang berikut ribosome. Ribosome merupakan salah satu organ yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan makna yang akan berubah menjadi protein. Yang berikut nuklear pore. Fungsinya sebagai jalan keluar masuknya zat dan bahan-bahan dari dan dalam inti sel. Ya, itulah hasil dari saya tentang menjelaskan fungsi-fungsi sel eukariot. Sekian dan terima kasih.